Teman-teman, apa kabar? Selamat pagi. Vlog kali ini aku akan membahas detail tentang hidupku bersama Konka sampai akhirnya aku melepas Konka itu. Aku mulai merasakan ada gangguan di pernafasan aku itu di tahun 2017. Saat itu aku mendaki Gunung Rinjani. Lalu lanjut ke 2018 aku mendaki Semeru. Itu aku benar-benar kepayahan. Apalagi di Semeru waktu itu aku kena cuaca ekstrim. Itu kalau aku nggak salah -8. Itu aku sampai terengah-engah nafasku. Aku sempat berpikir itu karena usia. Nah, setelah itu kan COVID. 2 tahun aku vakum, aku nggak mendaki karena PPKM di mana-mana. Nah, di 2021, saking aku sakaunya sama gunung, aku kangen banget menghabiskan waktu di gunung. Aku tuh biasanya nggak mau mendaki gunung yang pernah aku daki. Tapi di 2021 bulan Oktober, akhirnya aku nemenin temenku yang belum pernah ke Pangrango, saking aku kangen sekali sama gunung. Nah, pulang dari Pangrango, itu aku sampai rumah itu jam 2 malam. Nah, beres-beres mungkin jam 3 aku baru masuk kamar tidur. Tapi setengah 5 aku udah bangun teman-teman. Jadi kan aku hanya tidur beberapa jam aja. Salah aku adalah pas bangun itu aku bukannya minum air putih, sarapan yang bener gitu makan minumnya. Aku malah minum teh hijau dan minum kopi. Lalu aku berangkat ke kantor. Perjalanan ke kantor, aku diserang debaran jantung yang sangat cepat. Nafas yang terengah-engah karena jantung cepat aku jadi gitu loh. Terus aku keringet dingin teman-teman, keringet dingin. Aku sampai harus berhenti 3 kali untuk sampai ke kantor. Aku sempat berpikir, mungkin sampai kantor, aku rileks, tenang, mungkin semua kan baik-baik saja. Ternyata enggak dong. Sampai kantor debaran jantungku nggak ada perubahan, nafas sesakku nggak ada perubahan, sama keringet aku itu basah bajuku. Akhirnya aku pikir ya, kayaknya ada yang nggak beres nih. Akhirnya aku minta tolong teman untuk anterin aku ke Vaskes 1 karena aku kan BPJS ya. Aku dianterin sama temanku ke sana. Sampai di sana, dokter itu kaget lihat aku tuh udah pucet banget, nafas aku udah kayak gitu kelihatan banget gitu. Terus aku basah keringet dingin kan. Akhirnya dengan tanpa alat dokter meriksa jantungku dan dia perkirakan saat itu debaran jantungku 165. Sedangkan normalnya manusia itu 90 sampai 100. Akhirnya aku dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Sampai di rumah sakit, kalau BPJS ngantri ya, aku tuh udah gak tahan banget. Akhirnya ngantri sebentar, jantungku tuh loh sama sesak nafas. Akhirnya aku ke IGD. Di IGD dicek debaran jantung aku 125, nadi aku kalau aku gak salah 112. Istirahat sebentar di IGD, aku tetap harus berobat ke poli jantung. Itu kan udah beberapa jam ya. Sampai di poli jantung aku udah normal. Walaupun keringatnya tuh maksudnya nggak sederas itu ya, tapi masih ada keringat, tapi jantung aku udah normal. Jadi dokter jantung mendiagnosa aku hanya berdasarkan cerita aku dan hasil dari IGD tadi. Akhirnya dokter bilang, aku sementara diagnosanya itu adalah aritmia takikardia. Itu debaran jantung yang nggak normal, dan aku terlalu cepat. Nah, kata dokternya, itu biasanya menimpa atlet. Pas banget, kebetulan aku turun dari gunung. Aku tuh ke-trigger jantungnya dengan teh hijau dan kopi kan kafein ya. Itu akhirnya sejak itu aku rutin ke dokter minum obat aku tiap hari. Minum obat sampai dokter kan bilang kalau dalam 1 tahun 2 kali aku kumat kayak gitu aku harus diablasi. Aku tuh masih menolak diablasi teman-teman. Bahkan aku masih menolak bahwa aku didiagnosis jantung. Karena setiap aku ke klinik jantung kontrol gitu, pasiennya itu kan maaf ya udah jauh lebih tua dari aku, itu pada ngeliatin aku. Ada yang bilang sampai, kamu ngapain kesini? Kamu kok masih muda udah jantung gitu-gitu. Jadi aku pribadi masih menolak, walaupun papaku meninggal jantung di usia 48, dimana itu artinya genetik ya. Kalian yang punya orang tua meninggal jantung di bawah usia 60, itu artinya genetik. Tapi kalau di atas 60 itu nggak genetik. Katanya begitu kata dokter. Akhirnya aku menolak ablasi. Aku bilang sama dokter, aku kumat 2 kali sebenarnya tahun itu. Cuma aku bilang, dok, aku jangan diablasi dulu boleh nggak sih? Akhirnya dokter merujuk aku ke rumah sakit yang lebih besar, ketemu spesialis jantung yang lebih senior. Aku diperiksa EKG, diperiksa USG jantung. Hasil pemeriksaan aku masih dianggap dalam kategori normal. Tapi hasil EKG aku yang kayak gini tuh loh, itu misalnya ada 10 lembar hasil pemeriksaan. Di 2 lembar tuh aku nggak normal. Jadi kalau dokter menceritakan ke aku orang awam, dia bilang misal darah tuh cepet nih ya. Nah di jantung itu tuh ada pintu tol. Darah tuh cepet gini, kan
Jadi detak, kalau ngikutin kecepatan darah ini, detak jantung cepet, tuk 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 tuk, lewat sini dia memelan, turun ke sini. Nah, detak jantung normal. Kalau aku sukanya nggak lewat pintu tol, ke sini, sep, gitu. Jadi dengan gerakan debaran jantungnya seperti itu menguras oksigen aku. Jadi kata dokternya, setiap manusia itu ada penyimpanan lemak, oksigen, tenaga, sama apalah macam-macam, itu akan keluar di saat kita sekarat. Jadi di saat detik-detik terakhir tuh mereka akan keluar sebagai tenaga terakhir gitu. Nah, aku itu oksigennya itu oksigen untuk yang sekarat ini suka kesedot. Itu yang membuat jantungku itu berdebar terlalu cepat. Jadi cadangan oksigen aku tuh suka kesedot gitulah intinya. Nah, akhirnya dokter pas aku ceritakan tentang papaku, dia cuma bilang, kamu hati-hati ya, takutnya kamu ada bibit koroner. Oh ya sudahlah, aku pikir. Nah, waktu itu aku sempet urus mama kan, mamaku kan kanker paru ya, mama tuh lumpuh, bener-bener lumpuh, jadi malam suka kebangun-kebangun. Nah, mungkin saat itu aku juga masih tetap kerja, masih tetap urus anak, jadi mungkin aku kelelahan. Jadi 1 tahun itu sebenarnya aku ada kumat 4 kali teman-teman, kumat 4 kali, tapi aku nggak ngomong sama dokternya. Aku masih takut diablasi. Nah, tapi aku udah janji sama diriku sendiri, nanti 2022 aku ngomong deh sama dokterku gitu, aku mau ngaku lah gitu, mau ablasi deh gitu. Tapi jauh di lubuk hatiku aku masih menolak bahwa aku itu sakit jantung. Udah tuh, tapi aku pengen tahu dulu ini yang trigger jantungku begini apa sih gitu. Nah, akhirnya di akhir 2021 sampai awal 2022, aku tuh sering banget pilek dan radang tenggorokan. Nah, itu akhirnya aku ketemu salah satu dokter, bilang gini, ibu, ini amandel ibu bermasalah, kayaknya harus dibuang, kata dia gitu. Akhirnya aku dirujuk ke rumah sakit tempat aku periksa jantung kan, ke dokter THT. Dokter di sana setuju amandelku harus dibuang. Akhirnya aku dapatlah schedule operasi itu tanggal 15 Oktober 2022. Seminggu sebelum operasi aku mau ketemu dokter dong, pasti kan persiapan. Dilalah dokternya resign, teman-teman. Dokternya resign. Nah, sesuai peraturan aku tuh harus mulai dengan dokter baru. Nanti dapat schedule baru. Kecewa dengan itu, aku ke rumah sakit lain. Ke rumah sakit lain aku diperiksa semua tuh THT. Terus setelah periksa dokternya ngomong gini, saya setuju amandel ibu harus dibuang. Tapi ada yang lebih penting lagi, urgent untuk dibuang. Hah? Aku kaget kan? Apa dok? Terus dia bilang, ibu punya asam lambung? Oh punya, aku bilang. Kegiatan ibu sehari-hari apa? Aku bilang aku cuma ngantor, tapi aku cerita tentang hobi aku naik gunung. Oh pantas, dokternya bilang. Dia bilang, ibu tahu nggak ibu punya konka? Hah? Nggak tahu, aku bilang, aku nggak tahu apa itu konka. Ibu sesak nafas sejak kapan? 2017 aku cerita kan, dari Gunung Rinjani bla 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 gitu. Ternyata teman-teman, aku itu sebenarnya alergi dingin, alergi debu. Aku juga alergi satu lagi, aku lupa, entah makanan atau apa gitu, pas pedes gitu deh. Nah, aku itu terlalu sering berkutat dengan alergi aku ini gitu. Itu yang menyebabkan konka bengkak. Konka itu adalah selaput yang melapisi tulang rawan di dalam hidung. Hal lainnya adalah asam lambung. Jadi asam lambung itu juga menyebabkan konka bengkak gitu. Nah, dokternya juga bilang, ibu suka ada lendir kalau pagi di sini? Iya, itu juga ada dari asam lambung. Jadi seharusnya lendir itu bisa keluar dari hidung atau mulut. Nah, aku tuh dia agak terhambat di hidung karena ada konka. Dia bilang konka ibu di hidung sebelah kiri itu udah 90% menutupi nafas, sebelah kanan 85%. Aku dikasih fotonya. Ini dia fotonya. Yang bulat banget itu hidung sebelah kiri, teman-teman. Yang satu lagi hidung sebelah kanan. Nah, kiri aku tuh yang parah banget gitu. Terus aku bilang, oh itu yang menyebabkan aku sesak nafas dan susah pas naik gunung dok? Iya, dia bilang. Dan suka bangun tengah malam kan? Iya, aku bilang, aku suka bangun tengah malam dengan jantung yang berdebar kencang dan nafas sesak. Itu karena kurang oksigen, dia bilang. Oh, aku sempat bilang ke dokter, dok, logikanya mungkin nggak sih aku tuh sebenarnya nggak sakit jantung, tapi jantung aku begitu karena aku kurang oksigen. Bisa jadi, kata dokternya. Akhirnya aku cerita bahwa aku harus diablasi. Terus aku nggak jujur sama dokter jantungnya bahwa tahun 2022 itu aku ada 4 kali kumat kan. Dokternya bilang, ya udah kita coba aja, ibu operasi konka dulu, operasi amandel, kita lihat dalam setahun jantung ibu gimana. Kalau fine, berarti mungkin memang penyebabnya konka ini. Jadi jantung aku kan jadi kurang oksigen seperti kata dokter yang kedua kan. Ya udah, akhirnya
Ternyata aku mau operasi di situ, tapi limit asuransi dari kantorku tuh, limitku tuh nggak cukup. Akhirnya aku kembali ke rumah sakit yang pertama pakai BPJS. Cepet banget teman-teman, keren tuh BPJS. Aku ketemu dokter THT-nya itu hari Jumat, dokter baru ya. Sabtu besoknya aku udah menjalani prosedur persiapan operasi loh. Aku karena punya jantung dan asam lambung, aku harus periksa dulu sama dokter spesialis penyakit dalam. Lulus dari dia, jantung aku pas dicek normal, aku boleh asam lambung fine, yang penting aku nggak boleh makan ini, makan asam-asam, makan pedas sebelum operasi. Kopi itu juga nggak boleh, pokoknya mengandung kafein itu kan men-trigger asam lambung, itu nggak boleh. Seminggu sebelum operasi aku nggak boleh menyentuh itu. Nah, terus aku ke dokter anestesi hari Seninnya. Aku cuma ditanya alergi obat, makanan apa, aku bilang nggak ada. Lolos, aku bisa operasi. Akhirnya di minggu depannya hari Selasa aku operasi. Operasinya sebentar banget, cuma 30 menit, tetapi aku kan dapat schedule operasi jam 6 teman-teman. Jam 1 tuh aku udah masuk ruang perawatan, aku udah diinfus. Nah, sekitar 1 jam sebelum operasi, ada perawat datang. Mau ngecek antibiotik cocok nggak sama aku. Aku disuntik tuh di bawah kulit. Kalau dalam 10-15 menit aku gatel, berarti aku nggak cocok. Jadi antibiotik harus diganti. Ternyata aku fine. Disuntik lah tuh di infus aku. Kalian tahu nggak guys? 1 menit, nggak nyampe 1 menit setelah disuntik itu, asam lambung aku naik. Aku muntah-muntah dan itu tidak tertahankan. Aku betul-betul muntah. Aku ngomong sama susternya, suster kok aku muntah sih? Karena aku udah 2 kali operasi sesar, aku nggak pernah kayak gitu teman-teman. Tapi ternyata susternya bilang, ibu itu pakai antibiotik dia sebut namanya tapi aku lupa. Efeknya memang begitu bu, muntah-muntah. Terus temenku yang waktu itu nemenin aku sempat bilang gini, mungkin nggak sih lu sengaja dibikin muntah supaya perutnya benar-benar kosong sebelum operasi? Masuk akal juga aku pikir ya. Udah tuh, aku masih butuh keyakinan. Masuk ruang operasi, ketemu dokter, aku ngadu lagi, dok, aku tadi muntah loh, bla bla bla. Oh biasa bu, kalau pakai antibiotik dia sebut lagi namanya, tapi aku lupa, maaf ya. Itu akhirnya aku operasi 30 menit. 3 jam kemudian tuh aku benar-benar sadar banget ya. Kan biasa agak-agak kayak orang mabok gitu kalau habis di infus. Nah terus aku terbangun dengan ada 2 tampon di hidung aku. Tamponnya tuh kayak plastik tapi dilapisin kasa. Itu aku di rumah sakit 2 hari 1 malam, pakai tampon itu 2 hari setengah deh, karena di hari ketiganya aku ketemu dokter untuk cabut tampon. Nggak sakit sama sekali teman-teman, nggak ada rasa apa-apa, kecuali selama ada tampon tuh kalian harus napas dari mulut. Jadi agak susah makan, karena napas dari mulut, makan juga dari mulut kan. Itu aja sih yang bikin nggak nyaman. Nggak sakit tapi nggak nyaman. Udah tuh akhirnya hari ketiga dicabut. 2 minggu kemudian nggak boleh melakukan gerakan yang memberi tekanan ke hidung, seperti nunduk-nunduk gitu nggak boleh, angkat-angkat beban nggak boleh. Nah, aku sekarang udah 1 bulan. Nah, selama 1 bulan aku rutin cuci hidung. Nanti dikasih cairan infus ya, NHCl ya. Itu sehari minimal 2 kali. Tapi kalau bisa sih 3-4 kali nggak apa-apa. Nggak masalah, mau berapa kali pun nggak masalah. Aku sih biasanya 3-4 kali gitu. Aku cuci hidung, nanti bekas-bekas operasian itu akan keluar, kan kita di operasinya tuh dibakar di dalam. Jadi ada bekas-bekas bakaran, gumpalan-gumpalan darah gitu suka keluar. Tapi dengan dicuci itu ya, jadi dia cepat bersih. Sekarang aku udah 1 bulan, aku fine. Aku merasa lega banget nafasnya. Kalian yang punya konka, jangan tunda lagi, segera dibuang aja. Karena apa? Konka ini ternyata setelah dioperasi nggak permanen hilangnya ya teman-teman. Kalau kita masih bersentuhan dengan alergi kita masih punya asam lambung, dia bisa tumbuh lagi. Makanya aku 2 tahun lagi, aku harus kontrol lagi konka aku tumbuh lagi enggak gitu. Terus masih bisa diobatin atau perlu dioperasi gitu teman-teman. Jadi hati-hati kalian yang punya asam lambung. Jadi mending operasi sekarang daripada nanti makin gede, nafas kalian makin sesak. Nanti efeknya kayak aku bisa kemana-mana, sampai ke jantung segala macam. Nah, doakan aku 1 tahun ini jantungnya fine ya setelah operasi semuanya. Gitu. Teman-teman, kalau masih ada pertanyaan lagi, kalau ada yang miss aku jelaskan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku akan dengan senang hati mereply pertanyaan kalian. Apa yang aku share ini semoga bermanfaat buat kalian ya. Kalian jaga kesehatan, bahagia dimanapun kalian berada. Semua urusan kita lancar dan pintu rezeki selalu terbuka lebar untuk kita semua.